menyebar ke seluruh permukaan, diserap oleh atmosfer yang menjadi pelindung dari serangan nozo. Nozo, tahu maksud nozo? Yang dari apa? Dari luar itu. Itu yang dan kita punya itu tersebar di seluruh dunia. Menahan ozon. Nozo ke ozon. Luar biasa. Hebat. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya nama Siangga, sebagai tokoh muda adat Dayak Wehe, sekaligus juga sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kutai Timur, ketua fraksi PD Perjuangan. Saya pada hari ini hadir di dalam acara Kaltim Hijau. Ya, sedikit saya ingin menceritakan tentang Wehe. Wehe selama ini komitmen masyarakat adat dalam hal perlindungan hutan, yang kami gagas sejak tahun 2004 sampai pada hari ini tetap berjalan. Kita harap kaitan dengan semangat masyarakat kami dengan adanya ibu kota baru, ada namanya yayasan ada kawasan esensial ekosistem yang telah dibangun di wilayah kita, yaitu kawasan esensial ekosistem Weheaklai, yang harapannya juga kita akan tambah lagi kalau bisa. Ini targetnya akan kita tambah supaya menunjang dan menjadi role model di ibu kota Kalimantan Timur, di mana kita berharap dari hutan itu dijaga secara hukum adat, kemudian itu bisa menjadi hutan percontohan sekaligus pendidikan bagi kita di Kalimantan Timur. Ketika bicara hutan yang utuh, kita persiapkan hutan yang utuh. Selain ini sebagai penyangga di beberapa sungai-sungai yang ada di Kalimantan Timur, di hulu Sungai Klai, Sungai Wahau, Morancalong, dan yang beberapa sungai. Ini kita harap ke depan bisa dikolaborasikan dengan keinginan kami sebagai masyarakat adat, bagaimana hutan tetap lestari. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu kota baru dengan hijaunya kami dibantu dengan program itu, sehingga hutan yang ada di wilayah kami tetap lestari, karena orang Dayak tidak bisa tinggal kalau tidak ada hutan. Ya, pandangan kami melihat adanya perpindahan ibu kota ini, kami sebagai warga masyarakat adat Wehe ya menyambut baik adanya ibu kota ini. Kenapa? Ya, kita bangga karena pusat pelayanan yang jauh bisa mendekat, yang tentunya kita berharap ini menjadi sentra bagi negara Indonesia sebagai pelayanan di tengah-tengah Indonesia. Bagi kami menyambut baik ibu kota ini yang selama ini juga bisa menunjang infrastruktur dan kepedulian terkait dengan baik itu lingkungan, ekonomi, dan lain-lain. Saya kira itu yang membuat kami senang kalau ibu kota berada di Kalimantan Timur. Dan kemudian kami juga mengundang Klai. Nah, saya mau tanya, kenapa Pak masyarakat ikut terlibat dalam orang utan? Kenapa orang utan yang dipilih? Dan bagaimana kondisinya memang sampai kemudian memerlukan keterlibatan masyarakat? Ya, terima kasih yang saya hormati seluruh narasumber dan peserta. Sama seperti teman-teman, senang juga bertemu dengan Mbak, lihat di TV pada hari ini, kita lihat langsung ya. Ya, yang mendorong kami kolaborasi bersama dengan teman-teman untuk melakukan konservasi ini, tentunya kami sebagai masyarakat adat tidak hanya cukup semangat saja, punya tekad, tanpa kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai macam pihak untuk melakukan pelestarian dan penjagaan hutan. Karena kami melihat orang hutan merupakan simbol bagi kami lestarinya sebuah hutan.
Kalau kita memahami bahwa orang hutan juga adalah penebar benih yang cukup luar biasa, dan itu tidak mungkin kalau dia nggak ada, susah untuk menyebar biji-bijian di hutan itu. Ini saya kira membuat kita ingin terus berkolaborasi dengan berbagai macam pihak yang selalu peduli dengan lingkungan hidup, baik itu yang LSM, pemerintah daerah, penggiat pengusaha dan lain-lain, akademisi, ya, yang selalu ingin dan terus memberikan pemahaman bagi kami untuk terus melakukan pelestarian tentang hutan. Orang Wahia tidak akan bisa hidup tanpa hutan. Dan tradisi orang Dayak, kalau tidak ada hutan tuh kayak mulai bingung dia. Nah, oleh sebab itu kita akan selalu bersama-sama dan menjaga hutan itu, karena itu bukan hanya kepentingan kami, ini kepentingan kita semua, kepentingan seluruh masyarakat, siapapun itu, karena nilai dari hutan itu mengandung beberapa nilai-nilai penting seperti apa yang disampaikan kawan-kawan sebelumnya. Penyediaan air bagi kami, jangan kemarau sedikit mulai bingung. Nah, kalau sudah banjir baru nyalahkan, ya kan jadi masalah. Nah, oleh sebab itu kita ingin kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Jangan sudah banjir baru bicara lingkungan, jangan sudah longsor baru bicara lingkungan. Saya kira saat ini kita dengan berbagai macam pihak ini akan selalu mendiskusikan. Kami sadar bahwa kami membutuhkan semua orang di tempat kami. Ini luar biasa lah Pak Seangga menyampaikan, jangan kalau pas udah kejadian baru kita bicara lingkungan ya, karena seringkali justru orang tuh banyak kebalik ya, setelah kejadian dulu baru ngomong lingkungan gitu. Ini udah sebelum kejadian kita ngomong lingkungan dulu. Nah Pak, memang bagaimana sih kondisi orang hutan di daerah sana, sampai kemudian apa yang mengancamnya, sampai kemudian perlu ada satu gerakan khusus gitu? Iya, yang pertama tentunya dengan adanya populasi masyarakat kita yang adanya transmigrasi, ada aktivitas perkebunan, dan tentunya akan mengganggu habitat. Nah, oleh karena itu kami bertekad harus ada wadah, ya, hutan lindung. Kemudian dengan YEKAN akan membuat yayasan konservasi bentang alam Raya Wahia Kelai. Harapan kami dari luasan yang ada bisa ditambah lagi sehingga itu dijaga secara bersama-sama. Orang hutan yang selama ini dekat dengan sawit, kalau misalnya ada yang ganggu tanaman, kita pindahkan ke dalam hutan. Nah, biasanya kerjasama dengan Balikpapan, biasanya sekolahnya di Balikpapan, setelah itu sudah S1 nanti S2-nya dulu, baru di sana nanti baru dilepaskan di hutan liar di tempat kita. Kolaborasi yang seperti di awal tadi ada juga di tempat kita, ada namanya Transit Forest yang disiapkan oleh teman-teman dari perusahaan perkebunan kelapa sawit juga. Nah, setelah dari situ baru dilepaskan ke restorasi habitat orang hutan Indonesia, ROI. Nah, ini kolaborasi dengan kerjasama kita dengan mereka. Kolaborasi dengan industri, universitas, begitu? Peran dari semua LSM yang LSM. Selama ini YEKAN dan universitas juga yang selama ini pemerintah, juga semua perusahaan gitu juga ya? Perusahaan juga bersama-sama ya? Bersama-sama. Ini luar biasa loh, kita berikan tepuk tangan ya, maksudnya luar biasa. Ini bisa kolaborasi bersama masyarakat, semua berkontribusi dengan kemampuannya masing-masing. Karena seringkali kan memang dalam posisi justru diperhadap-hadapkan begitu kan ya, diperhadap-hadapkan malah susah bergerak ya, ternyata dengan kolaborasi. Tapi saya mau tanya, apakah memang dengan kolaborasi ini jadi lebih mudah, lebih efektif untuk melindungi orang hutan? Iya, saya kira tanggung jawab untuk menjaga binatang atau orang hutan itu kan tanggung jawab semua. Nggak mungkin hanya badan tertentu saja, kalau tidak semua pihak. Terutama yang paling sulit itu dalam masyarakat lokal, karena yang kalau masyarakat lokal itu taunya hajar aja kan, seperti itu. Walaupun program dari pusat atau dari
apapun bagus, ketika masuk berhadapan dengan masyarakat lokal seperti tantangannya tadi, bertobat lah, ini sudah cerita. Ya saya kira ini yang harus disadarkan dulu. Nah seperti kami masyarakat Wohea dan masyarakat lokal yang ada di sekitar itu sudah sadar, karena disadarkan oleh kawan-kawan NGO dan pemerintah dan semua orang yang peduli dengan orang hutan. Sehingga seolah-olah kita ketika melihat orang hutan itu bukan lagi daging yang harus kami makan gitu. Oh ini harus dilindungi, karena peran dia sebagai penebar benih di hutan itu, kalau nggak ada dia, maka benih-benih yang ada di hutan itu tidak akan cepat, maka kita akan juga sulit nanti seperti itu. Iya. Nah, tantangannya apa Pak untuk kemudian membangun kesadaran masyarakat dan juga membangun kolaborasi antar pihak tadi? Saya kira tantangannya sumber daya manusia kita juga untuk memberikan pemahaman. Kalau masyarakat lokal sih mau menerima. Yang selama ini peran dari semua pihak atau yang berada di sekitar kami, terutama pihak ketiga ya, itu pun dirayu-rayu dulu baru mulai. Nah ini kan tidak gampang nih memulai, itu tantangan yang luar biasa. Bahkan karyawan mereka sendiri juga jadi tantangan kita. Jadi saya kira tantangan itu kita hadapi sajalah. Kalau menjaga orang hutan menurut saya tidak terlalu banyak tantangan sih, asal kita mau bersama-sama, saya kira selesai masalahnya di lapangan. Wah itu dia kata kuncinya ya, asal kita mau bersama-sama selesai masalahnya di lapangan ya. Itu dia pembelajaran yang sangat luar biasa dari Pak Seanggea dari KEE Wohea Kelai. Terima kasih banyak sudah sampaikan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Ardiansyah Sulaiman MSI Bupati Kutai Timur bersama dengan Pak Seanggea dari anggota DPRD Kutai Timur. Hari ini kita hadir di dalam diskusi nasional terkait dengan IKN yang akan mengusung Smart Forest City. Ini salah satu konsep pembangunan kota yang mengacu kepada konsep Green City atau kota hijau atau kota yang sangat mengemukakan lingkungan hidup yang berkelanjutan, atau konsep yang sangat-sangat mengapresiasi manfaat daripada lingkungan untuk semua makhluk atau ekosistem yang ada di dalamnya. Nah, sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Timur, dan memang Kalimantan Timur sudah diproklamirkan sebagai ibu kota negara yang mengajukan konsep dengan Smart Forest City, kami Kutai Timur sangat mendukung sekali konsep ini. Karena kita ketahui Kalimantan Timur ini memang sejak tahun 60-an, 70-an itu daerah yang memang memberikan kontribusi di dalam pembangunan negara ini melalui konsep industri ekstrak, pemanfaatan kayu, pemanfaatan damar, pemanfaatan tambang, pemanfaatan minyak dan sebagainya. Semuanya itu ada di dalam bumi Kalimantan Timur. Dengan kondisi ini yang berpuluh tahun sudah berlangsung, sudah barang tentu dia mengganggu beberapa wilayah yang ada. Tetapi sebagaimana tadi kita diskusikan di dalam dengan konsep yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, kita akan mencoba untuk merubah dan menata ini kembali dengan konsep berkelanjutan, dengan konsep hijau dan sebagainya. Sebagai salah satu daerah di Kalimantan Timur, saya wajib mendukung ini. Untuk di Kutai Timur misalnya, saya tinggal hanya sebentar lagi akan mengeluarkan SK terkait dengan hutan adat yang ada di salah satu daerah kita di Kutai Timur, daerah hukum adat. Kemudian yang tidak kalah penting juga, kita sudah menandatangani konsep perkebunan berkelanjutan, dan itu sudah kita deklarasikan, dan itu sangat-sangat bagus sekali. Di bidang perkebunan kita membuat ANKT, analisis nilai konservasi tinggi, yang kita kebagian 48.000 hektar lebih, dan ini sudah kita sepakati, sudah siap saya tanda tangani. Artinya apa? Artinya kita tidak main-main dengan konsep ini. Kita tidak main-main untuk menjadikan Kalimantan Timur ini sebagai smart
City atau Smart Forest City yang khususnya ada nanti di IKN. Kemudian mohon semua pihak, kalau tadi Gubernur menyatakan mereka semua stakeholder akan siap membantu, termasuk Kutai Timur juga. Kita memiliki daerah tambang, kita memiliki daerah kebun, kita memiliki daerah-daerah yang memang sangat konservasi seperti Taman Nasional Kutai. Kita akan memelihara ini dengan baik. Ya, saya kira mungkin sementara itu dulu. Saya berharap masyarakat Kabupaten Kutai Timur pada khususnya dan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur pada umumnya, mari kita dukung IKN ini, apalagi dengan konsep Smart Forest City. Ini hal yang luar biasa yang mungkin nanti itu kalau terjadi satu-satunya ada di dunia ini. Konsep pembangunan ekosistem yang sangat-sangat seimbang antara manusia, pemukiman, dengan makhluk yang ada di dalamnya. Ya. Saya tidak terlalu muluk-muluk di Kutai Timur. Begitu kita masuk ke wilayah perumahannya PT Kaltim Primakol, di sana kadangkala setiap pagi mereka bangun di pemukimannya itu, mereka kaget ada orang utan yang mencuri buah nangka mereka. Itu biasa saja, karena masih banyak orang utan yang ada berkeliaran di samping-samping rumah. Ada juga hewan-hewan lain seperti kijang yang ada di hutan Bukit Pelangi, ya, ada kancil, itu masih hidup di sana. Jadi ini salah satu dampak yang terbaik menurut saya. Maka mari kita semua dukung konsep ini, ya, supaya Kalimantan Timur tetap lingkungan hidupnya akan terjaga dengan baik. Harapan yang paling utama, kita ingin kebagian pembangunan itu merata di Indonesia dan termasuk Kalimantan Timur. Mohon maaf, hari ini kalau kita jalan di ibu kota, di kota Kalimantan Timur, antara satu kota dengan yang lainnya, itu sangat miris sekali. Kita naik land cruiser yang hebat, sama kayak naik kuda begitu ya. Itu jalanan yang kita lewati. Tapi kita kan tidak mungkin cengeng, ya. Kita terus berharap supaya ini ditingkatkan, ya. Jadi pembangunan kita harus ditingkatkan untuk Kalimantan Timur yang dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia.